Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, berpaling meninggalkan agamanya, maka fasawfa, nanti Allah akan mendatangkan sebagai pengganti mereka kaum yang lain yang lebih tahu berterima kasih dan lebih tahu diri, yang mereka itu yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Maka yuhibbuhum fillah, ikhwan dan akhwat sekalian, utamanya para ummahat dan akhwat yang pengajian kali ini dikhususkan bagi mereka. Perhatikan, kalau kita tidak mau merasa cukup dengan kemuliaan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala fasawfa ya'ti biqaumin, akan bisa menggantikan kalian, mendatangkan kaum yang lain. Terlalu banyak orang-orang yang menantikan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Terlalu besar anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan hidayah ini, padahal keadaan iman kita, apalagi amalan soleh kita sangat pas-pasan. Maka kalau kita tidak segera berbenah diri, tidak segera menyadari hakikat ini, bahwa agama Islam ini kitalah yang membutuhkannya, bukan dia yang membutuhkan kita, maka jangan-jangan nanti kita akan terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, termasuk orang-orang yang digantikan dan didatangkan kaum lain yang lebih mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ingatkan, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, yang kemuliaannya itu adalah mencapai puncak, yang dengan itu dia tidak butuh kepada amalan soleh manusia, karena dia Maha sempurna kemuliaannya. Dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Adam, ya ibadi law anna awwalakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama hidup di dunia ini dari kalian sampai yang paling terakhir, semua dalam keadaan setakwa-takwanya hamba, semuanya taat beribadah, Allah katakan apa? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan amalan antum yang seorang diri, 10 orang, 100 orang. Bahkan semua makhluk beribadah dan taat kepada Allah tidak menambah sedikit pun kemuliaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan tidak akan bertambah terpengaruh sedikit pun dengan amal kebaikan atau keburukan manusia. Walau anna awwalakum wa akhirakum, dan sebaliknya seandainya orang yang paling pertama hidup sampai yang paling terakhir semua dalam keadaan seburuk-buruk hati manusia, itu pun sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, antum diberi hidayah, artinya diajarkan untuk tahu diri. Tahu diri sebagai makhluk yang tidak memiliki apa-apa, yang justru kita ini butuh akan kasih sayang Allah, butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita. Harusnya kita tidak banyak pilih-pilih atau tidak banyak mempertahankan gengsi diri kita yang tidak ada artinya, yang sangat hina. Harusnya kita tidak banyak menawar-nawar ketika datang tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan. Ini namanya orang yang tahu diri. Sudah diberikan kemuliaan, sudah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditawarkan lagi kemuliaan yang tinggi, diberikan lagi balasan kebaikan untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini saja sudah menjadikan kita bersyukur, apalagi kalau di balik nikmat ini diberikan lagi nikmat yang sangat besar dan kekal abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah
panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang bisa memberikan kebaikan hidup bagimu. Subhanallah, di dunia dan di akhirat. Ini tawaran yang sangat menarik, yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang kufur, maka benar-benar orang ini pantas untuk mendapatkan siksaan karena dia tidak tahu diri, tidak menyadari kehinaan dirinya dan kebutuhan dirinya terhadap Islam. Bersamaan dengan itu dia masih bersikap sombong dan enggan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu adalah justru kebaikan untuk sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, hamba Allah yang terbaik adalah yang paling tahu diri, yang paling tahu bersyukur, yang paling mengakui besarnya nikmat Allah dan mengakui kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Tidak seperti kebanyakan manusia saat ini, banyak kurang, banyak melaksanakan amal buruk dan sedikit beramal soleh, tapi sangka buruknya justru semakin tinggi kepada Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang sebenarnya. Ini adalah perbuatannya orang-orang musyrik, persangka buruknya orang-orang kafir. Orang seperti ini adalah jelas orang yang tidak tahu diri. Maka sebaik-baik hamba adalah yang selalu bersangka baik kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan dia mempersaksikan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, disertai dengan selalu merasa dirinya buruk dan kurang. Maka setiap saat dia selalu butuh kepada doa, setiap saat dia selalu butuh untuk mendengarkan bimbingan Allah, setiap saat dia selalu butuh untuk mendengarkan dan merubah dirinya kepada ke arah kebaikan. Inilah sebaik-baik hamba. Mungkin saya pernah isyaratkan dalam pengajian, inilah yang menjadi rahasia mengapa sayyidul istighfar yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Penghulunya istighfar, istighfar yang paling utama. Mengapa istighfar ini memiliki keutamaan yang sangat besar dari Islam? Bagaimana lafadznya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya tidak artikan karena insyaallah sudah kita tahu dan sudah kita hafal. Saya cuma ingin mengambil yang menjadi syahid, yang menjadi pengamatan kita dari sayyidul istighfar yang kata Ibnu Qayyim, kenapa istighfar ini menjadi istighfar yang paling mulia? Karena rahasianya terdapat dalam dua kalimat yang terdapat dalam istighfar ini yang disyariatkan untuk kita baca di pagi dan sore hari, yaitu ucapan kita atau ucapan dalam doa ini, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui di hadapanmu ya Allah atas besarnya limpahan nikmat yang kamu anugerahkan kepadaku, yang kau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan bersamaan dengan itu aku mengakui banyaknya dosa-dosaku. Kata Ibnu Qayyim, dua kalimat ini yang kesimpulannya musyahadatul minnah wa musyahadatul taksir, mempersaksikan agungnya nikmat Allah kepada hamba, dan pada saat bersamaan dia mempersaksikan kekurangan dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut, membalas nikmat tersebut. Ini merupakan inti dari penghambaan diri yang sebenarnya, puncak kemuliaan seorang hamba, yang dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar kepada istighfar ini.